Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Yurian Penuminta Melap, NIM 10120210246, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya mau menjelaskan mengenai teori pembelajaran humanistik. Yang pertama itu pengertian teori humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isu dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian kita. Nah, teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk mencapai memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Yang berikut pengertian teori humanistik menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Arthur Combs tahun 1912 sampai tahun 1999 bersama dengan Donald Tsang, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning, makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Yang kedua itu menurut Maslow. Nah, teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Nah, yang berikut C, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan. 1. Bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. 2. Siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Yang ketiga, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua adalah kekurangan. 1. Bersifat individual, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. 3. Teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah dan banyak konsep dalam psikologi humanistik. D. Aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi. Kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Yang berikut E, implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator, psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah sebagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berkualitas fasilitator. Nah, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada pencipta suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas.
Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum, yaitu dengan cara 1. Fasilitator mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 2. Fasilitator mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Nah, dari penjelasan ini saya mengambil kesimpulan bahwa teori belajar humanistik bertujuan untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan daripada sudut pandang pengamatnya. Selain itu, teori belajar humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak membicarakan tentang konsep-konsep pendidikan dalam membentuk manusia untuk mencapai cita-cita yang diharapkan atau diinginkan. Teori belajar humanistik memiliki banyak tokoh yang menganut aliran ini, seperti Kolb, Honey dan Mumford, Habermas, serta Bloom dan Cartwright. Implikasi dari teori belajar humanistik salah satunya guru sebagai fasilitator, guru yang fasilitatif mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep diri siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam.